Pemanasan global. Perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Faktor yang menyebabkan perubahan iklim yaitu efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan klorofluorkarbon atau CFC yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Hasil penelitian yang kami dapatkan di kawasan industri Jababeka 1, untuk detail lokasi kalian bisa cari di internet menggunakan titik koordinat yang kami letakkan di layar. Untuk suhunya yaitu 32 derajat dengan kondisi berawan, UV yang sangat kuat, dan kecepatan angin sebesar 10 km per jam, dan kelembapan sebesar 71%. Pada lokasi kawasan industri terdapat pohon di sepanjang jalan, namun tidak cukup membuat lokasi kawasan ini menjadi sejuk. Terdapat banyak lahan kosong dan sangat luas. Jika dilihat pada saat suhu 32 derajat, lokasi kawasan industri ini terlihat sangat gersang. Masuk ke pertanyaan pertama, faktor apa yang menyebabkan perbedaan kondisi di kedua lingkungan? Yaitu faktor kondisi lingkungan, di mana lingkungan pada daerah kawasan industri lebih minim atau sedikit tumbuhan atau pohon dibandingkan dengan daerah situ ceper, yang dapat menyebabkan daerah kawasan lebih terasa panas dibandingkan daerah situ ceper. Pertanyaan kedua, kadar apa saja yang dapat menimbulkan perbedaan di kedua kondisi lingkungan tersebut? Yaitu kadar O2 dan kadar CO2. Karena di kedua lingkungan tersebut memiliki perbedaan kondisi yang cukup berbeda, di mana di lingkungan kawasan terasa lebih panas dibandingkan di lingkungan situ ceper. Ini dikarenakan kurangnya kadar O2 di lingkungan kawasan yang mengakibatkan lingkungan kawasan lebih terasa panas. Mengapa lingkungan kawasan kurang kadar O2? Karena kurangnya perpohonan di sekitar lingkungan kawasan yang menjadikan perputaran kadar CO2 tidak terjadi secara baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara penanggulangan agar kedua kondisi lingkungan tersebut dapat sama? Untuk di lokasi ceper, solusi yang tepat yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik dan membuang sampah pada tempatnya. Untuk lokasi kawasan, solusi yang tepat yaitu setiap pabrik harus memiliki pembuangan limbah khusus dan bukan dialirkan ke sungai. Solusi tersebut dapat meminimalisir pencemaran air atau sungai. Masuk pertanyaan keempat, analisalah keterkaitan antara kondisi lingkungan yang ada dengan pemanasan global, yaitu polusi yang disebabkan oleh pembakaran sampah dari penduduk sekitar, pencemaran udara yang disebabkan oleh gas buang yang dihasilkan oleh pabrik sehingga menimbulkan polusi udara. Kandungan yang terdapat pada gas buang yang dihasilkan pabrik seperti karbon dioksida atau CO2, nitrogen dioksida atau NO2O, metana atau CH4, dan freon seperti SF6, HFC, dan PFC. Pertanyaan kelima, solusi apa yang kalian pikirkan untuk mengatasi perubahan lingkungan? Yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor karena lebih baik menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Menggunakan transportasi umum ketika ada hal mendesak atau jarak tempat tujuan yang jauh, karena asap kendaraan merupakan salah satu pemicu dampak pencemaran udara. Yang kedua, mengurangi pembakaran sampah rumah tangga. Sebab pembakar sampah rumah tangga seperti plastik atau kayu yang dicap berbahaya bagi lingkungan. Karena bahan-bahan tersebut melepaskan bahan kimia beracun yang mencemari udara. Udara yang tercemar karena asap pembakaran sampah dapat dihirup oleh manusia dan hewan, serta terpapar ke permukaan air dan tanaman. Yang ketiga, mengolah limbah rumah tangga dengan baik dan benar, seperti mengubah sampah organik menjadi pupus kompos. Keempat, memisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Kelima, mendaur ulang sampah anorganik kering. Keenam, memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengolahan minyak. Ketujuh, melaksanakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pertanyaan keenam, prediksikan oleh kalian adakah perubahan suhu rata-rata dari tahun ke tahun? Kami mengambil prediksi suhu dari 5 tahun terakhir. Terdapat perubahan suhu dari tahun 2019 sampai 2023, yaitu pada tahun 2019 rata-rata suhu mencapai 26 derajat Celcius, pada tahun 2020 yaitu 29 derajat Celcius. Pada tahun 2021, 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Pada tahun 2022 yaitu 33 derajat
derajat Celcius dan pada tahun 2023 yaitu mencapai 33 derajat Celcius. Perubahan suhu atau penaikan suhu juga dapat menjadi faktor dari pemanasan global. Hal ini juga dapat terjadi akibat efek gas rumah kaca. Pertanyaan ketujuh berhubungan dengan pertanyaan keenam. Kami disuruh menganalisis perubahan suhu dari tahun ke tahun seberapa signifikan perubahannya. Perubahan suhu yang signifikan terlihat pada tahun 2021 hingga 2023, di mana terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Pertanyaan ke-8 berhubungan juga dengan pertanyaan ke-6 dan ke-7. Apakah hubungan antara data suhu rata-rata dengan hasil observasi keadaan lingkungan yang kalian temukan? Sangat berkaitan, karena kita harus melakukan observasi data terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Jika dilihat pada data rata-rata suhu pada tahun 2023 sangat tinggi, hal itu sama dengan hasil penelitian kami dan dapat berdampak pada pemanasan global. Nah, setelah kami melakukan penelitian dan observasi lebih dalam, kesimpulan yang kami dapat yaitu manusia menjadi faktor penting dalam pemanasan global. Maka dari itu, penting sekali kita bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan bumi kita, dan bersama-sama membantu mengurangi pemanasan global. Nah, itu dia presentasi hasil dari penelitian dan observasi kami. Kami punya slogan nih, yaitu membantu melestarikan alam, membantu menyelamatkan masa depan. Terima kasih.